Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara membuat titles gitu ya, cara membuat teksnya dan membuat shape-nya gitu ya. Nah, ini kemarin kan cuma biru aja ya. Ini saya menambahkan lagi shape-nya dan tulisan teks ini ya teman-teman ya. Nah, bagi kalian yang belum mengerti video ini, cara membuatnya kalian bisa tonton di video sebelumnya. Oke, kalau kalian udah membuat seperti ini, maka selanjutnya yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana cara untuk membuat atau memberikan animasi terhadap teks dan shape ini. Nah, jadi kita mulai memberikan animasi ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya? Oke. Jadi saya akan memberikan contoh yang sederhana ya teman-teman ya. Jadi jangan berharap yang susah-susah dulu, jangan mikir yang susah-susah dulu. Kita basicnya terlebih dahulu ya. Nah, kita akan mulai dengan memberikan animasi terhadap shape-nya dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi konsep animasi yang akan saya berikan adalah, jadi awalnya dihilang dulu gitu ya teman-teman ya, di sebelah kiri dulu, kemudian dia jalan, nah seperti ini, geser ke kanan seperti itu ya. Begitu juga yang warna biru muda ini, jadi satu, ya. Jadi jalan ke hilang dulu, gitu ya. Kemudian jalan ke kanan, nah, sampai tulisannya keluar. Setelah tulisannya menghilang, dia akan lari lagi ke sebelah kiri, geser lagi ke kiri. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi konsep animasi yang akan saya buat hari ini. Oke, jadi karena kita ingin membuat animasi yang sama oleh shape ini ya teman-teman, shape yang biru tua dengan shape yang biru muda. Daripada kita ngasih animasi satu persatu, nah ini ada tips ya dan trik ya teman-teman ya. Jadi kita pilih shape dua-duanya seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian pilih create group ini ya teman-teman ya. Jadi di group. Oke, saya ulang ya. Jadi klik terlebih dahulu shape satunya, kemudian tahan shift ya untuk memilih multi banyak file gitu ya. Tahan shift, kita klik yang shape 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik kanan, create group. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita udah buat grupnya. Nah, ini adalah grup shape ya. Kita kasih rename. Ini adalah grup shape. Oke. Kalau udah seperti ini, nah, yang akan kita animasikan adalah grupnya ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi ngasih animasi satu persatu di tiap shape-nya. Itu akan memakan waktu lama, 2 kali kerja. Kecuali memang di shape 1 dan di shape 2 kalian memberikan animasi yang berbeda. Nah, itu baru ya di shape-nya masing-masing. Karena kita akan memberikan animasi yang sama di 2 shape ini, maka kita grup aja. Oke, kalau udah, maka di effect controls akan muncul grup seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita buka aja ini di grup, kita buka seperti ini, kita klik yang bagian ini ya teman-teman ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ada position, scale, dan lain-lain. Nah, karena kita akan menggeser dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri, yang perlu kita atur adalah berarti positionnya, ya. Jadi kita nggak perlu lagi melihat scale, rotation, dan lain-lain. Oke, sebelum kita memberikan animasi gitu ya, kita kemarin udah belajar apa yang disebut dengan keyframe ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa sebelum kita memberikan animasi, kita harus klik toggle animation ini, gambar stopwatch ini ya teman-teman. Klik, nah sampai ada muncul warna biru seperti ini ya. Nah, dan muncul ada keyframe di sini. Oke, jadi seperti itu. Kita bisa atur letaknya, terserah dulu ya teman-teman ya.
Ini kita lihat dulu ketika posisinya seperti ini, posisi normalnya di angka X-nya 320. Karena kita mengatur kanan kiri ya teman-teman ya, kita nggak perlu atur Y-nya. Jadi seperti itu. Jadi di posisi 320. Nah, karena awalnya adalah di sebelah kiri, maka kita mundurkan ya teman-teman ya. Kita mundurkan seperti ini. Oke, di angka 59 seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa kopas ya teman-teman ya. Ini Ctrl C, kita taruh sebelah sini, Ctrl V. Kemudian yang ini kita Ctrl C, kita taruh dulu sembarang. Nah, seperti ini. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita mainkan, nah dia masuk, kemudian diam, dan dia keluar. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, gini aja udah jadi animasi ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, tapi ini kan masih terlihat sangat kaku ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat yang lebih smooth gitu ya. Nah, caranya seperti apa biar lebih smooth? Caranya adalah kita bisa klik drag gitu ya. Kita seleksi keyframe 2 yang ada di depan ini. Jadi yang dari sebelah kiri masuk ke tengah gitu ya. Jadi dari keluar masuk ke dalam. Ini kan posisinya lagi di luar nih. Kemudian angkanya jalan ke kanan hingga sampai ke posisi normal seperti ini. Nah, caranya gimana biar terlihat animasinya? Biar animasinya terlihat lebih smooth, kita pilih, kita seleksi gitu ya, kita klik tahan, kemudian kita drag sampai warnanya biru semua seperti ini. Kita klik kanan, kemudian pilih temporal interpolation, kemudian pilih ease in. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kenapa kok ease in? Karena ini memang posisinya dari cepat ke lambat gitu ya. Kalau kita pilih ease in, nah, dan tulisannya in juga ya, jadi masuk istilahnya gitu ya. Nah, karena ini memang animasinya di awal, jadi kita pilih ease in. Oke, kalau kita coba jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ya, terlihat sedikit berbeda ya teman-teman ya, sedikit. Nah, bagaimana cara biar agak tampak sangat berbeda? Caranya adalah dengan cara kita klik yang ini di sebelahnya position stopwatch-nya, position ya teman-teman ya. Kita klik, nah maka akan muncul grafik kecepatan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kan bentuknya landai ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan buat tajam dengan cara, ini kan ada titik 3 ya teman-teman ya. Kita pilih yang paling ujung kiri. Nah, ini kita klik tahan, kemudian kita geser ke kiri. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya akan lancip seperti ini ya teman-teman ya. Nah, coba kalau kita bandingkan yang sekarang ya. Kita mainkan. Nah, jadi kelihatan ya teman-teman, dari cepat ke lambatnya itu terlihat ya teman-teman ya. Nah, kayak tadi kan sedikit konstan gitu ya kecepatannya. Ini udah mulai tampak seperti itu. Nah, begitu juga yang bagian endingnya ya teman-teman ya. Penutupannya juga sama, kita kasih ease out. Kalau ini ease out ya teman-teman ya. Kemudian sama yang paling ujung kanan, titik paling ujung kanan kita klik tahan. Nah, seperti ini sampai runcing mentok ini ya, full ya teman-teman, nggak bisa digeser lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, kalau kita lihat hasilnya maka akan seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi lebih enak lah untuk dilihat gitu ya. Oke, sekarang shape-nya udah kita buat animasi, kita kasih animasi. Sekarang kita fokus ke teksnya ya teman-teman ya. Ini kita minimize dulu, kita tutup terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman, sebelah sini ada teks yang speaker, ada teks yang Anthony. Nah, ini terserah kalian bisa atur mungkin berbeda animasi gitu ya. Ini kita buka misal, nah ini source text-nya kita tutup terlebih dahulu.
Nah, ini ya, pergi ke transform ini ya teman-teman ya. Kalian bisa otak-atik di sini teman-teman ya. Jadi bisa model position seperti tadi yang saya peragakan di shape, atau model scale gini ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau saya peragakan seperti ini, dimulai dari 0 gitu ya, nggak ada, kemudian dia timbul, nah seperti ini. Nah itu bebas, terserah kalian. Untuk saat ini saya akan buat yang simple aja, kalian bisa coba-coba sendiri, atau mungkin kalian gabungkan dari scale dengan rotation gitu ya. Jadi kalau ini tadi ya awalnya kecil, kemudian dia tumbuh jadi gede seperti ini, kemudian kalian gabung dengan rotation gitu ya, dia sambil muter-muter gitu ya teman-teman ya. Nah itu kalian bisa coba sendiri. Saya akan buatkan yang simple aja, saya menggunakan opacity ya teman-teman ya. Nah kalau di opacity ini dia bermain dengan transparansi ya teman-teman ya. Oke, ini caranya kita ya shift tahan ya teman-teman ya. Nah tujuannya shift tahan ini biar indikatornya langsung ke snap gitu ya, ke keyframe-nya. Jadi kita nggak perlu lagi geser biar tengah gitu ya teman-teman ya, kelamaan. Jadi kita pakai tombol shift tahan, kita geser aja mouse kita ke kiri ke kanan, maka dia akan snap pindah secara otomatis. Nah langsung ke titik keyframe-nya. Oke, sekarang kita atur posisinya. Jadi posisi ketika shape-nya masih di luar, maka kita klik terlebih dahulu ya toggle animation-nya. Jangan sampai lupa ya teman-teman ya, karena kalau sampai lupa bahaya, kita udah ngatur angkanya dan lain-lain, ternyata toggle animation-nya belum diaktifkan. Nah itu sangat rugi waktu ya teman-teman. Oke, kita udah punya keyframe di sini, di mana kalau ketika kosong seperti ini opacity-nya adalah 0%. Jadi masih kosong ya teman-teman ya. Oke, kita shift tahan kembali, kita geser ke kanan. Nah, ketika muncul shape-nya udah penuh, opacity-nya kita buat 100%. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini bisa kita kopas, yang ini yang 0 sampai warna biru seperti ini. Ctrl C, kita taruh di sebelah sini, Ctrl V. Kemudian yang sudah 100% kita Ctrl C, kita geser ke sini, Ctrl V. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi udah kayak gitu aja. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri di rumah. Oke, misal speakernya saya buat sama ya teman-teman ya. Nah ini ya kesalahan kalau memang kita nggak pakai grup. Ini susah ya teman-teman ya. Maka kita harus mengulang animasinya satu persatu lagi. Kita masuk ke text speaker seperti ini ya. Nah, kemudian source text-nya kita tutup dulu, kita pergi ke transform, pergi ke opacity seperti ini, kita arahkan, jangan lupa stopwatch-nya kita aktifkan. Nah ini kan udah di 100 ya, ini aja ya teman-teman ya. Kita Ctrl C, kita kasih animasi yang sama aja, Ctrl V, kemudian yang di sebelah sini kita buat 0 opacity-nya. Sama juga sama yang di terakhir, kita buat 0. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kalian ingin rapikan lagi bisa, atau mungkin kita bisa otak-atik sedikit. Nah ini ya, jadi kan dia belum nyampe, shape-nya belum penuh tapi tulisannya udah muncul. Nah ini kita bisa mundurin ya teman-teman ya. Nah jadi
sampai muncul dulu shape-nya, baru dia tampil tulisannya, kemudian dia menghilang, baru shape-nya hilang juga gitu ya. Nah, akan seperti ini. Nah, ya itu juga ya teman-teman ya. Ya ini ya sepertinya. Jadi ribetnya kalau kita tidak atur secara bergrup kayak tadi, maka kita harus ngaturnya satu-satu. Itu susahnya. Oke, kalau kita lihat lagi, nah jadi muncul dulu shape-nya, baru keluar teksnya ya. Kemudian teksnya hilang, baru shape-nya menghilang. Nah, seperti itu teman-teman cara membuat animasi yang basic ya teman-teman ya. Kalian bisa manfaatkan di sini banyak sekali ya transform yang bisa kalian pakai. Jadi seperti position, scale, rotation, opacity gitu ya. Nah, tuh, dan sebenarnya masih banyak lagi. Tapi akan saya jelaskan nanti karena kita harus membutuhkan seperti masking gitu ya teman-teman ya. Kita pakai pen tool nanti, mungkin kita bisa kasih efek gitu ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan video effects yang sangat banyak di sini untuk memberikan memberikan animasi yang nggak sebatas transform aja ya teman-teman ya, nggak sebatas position, scale, rotation, dan opacity aja. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jika saya ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.